Market hari ini net sell asing, net sell-nya paling gede BCA, BRI, Goto. Marketnya sebenarnya kalau kita lihat beberapa hari ini lumayan boring ya teman. Bukan beberapa hari lagi sih. Mungkin semingguan ya, jalan 2 mingguan. Market ini memang kan lagi minim sentimen, dan pergerakannya IHSG sebenarnya kalau teman-teman lihatin juga ini kan sangat dipengaruhi oleh brand ya. Brand sekarang ini kan udah market cap salah satu biggest market cap. Tutupan tadi itu brand di 839T itu mungkin berarti sekitar, coba kita lihat, nomor 2 teman-teman market cap terbesar ya. Jadi pergerakan brand ini sangat mempengaruhi IHSG juga ya. Kalau pas brand naik signifikan ya IHSG pasti akan ikut kekerek naik teman-teman. Tapi pas brandnya koreksi kayak hari ini IHSG kan akhirnya juga tutupan koreksi ya. Memang bukan karena brand doang, BBCA ini juga terkoreksi. Jadi itu kan yang membuat IHSG koreksi ya teman-teman. Tapi memang di luar itu kita lihat untuk bursa regional Asianya itu juga terkoreksi teman-teman. Kompak koreksi semua. Eropa ini juga dibuka merah. US Dow Futures ini juga merah teman-teman. Kalau kita lihat most likely ya US kalau merah ya mungkin besok regional Asia koreksinya bisa berlanjut. Tapi ya yang ditunggu juga itu kan nanti subuh dini hari itu ada ini ya, pembahasan Fed Minutes of Meeting, di mana kalau kita lihat sebenarnya dari Fed Minutes of Meeting ini kan pembahasan dari meetingnya yang di bulan November awal ya. Dimana sebenarnya The Fed ini kan udah kasih statement bahwa untuk kenaikan suku bunga ini dia kalau inflasi turun sesuai target, mereka akan stop untuk kenaikan suku bunga ya, bukan nurunin tapi stop kenaikan suku bunga. Market sih masih mempricing-kan adanya kemungkinan suku bunga naik sekali lagi sebelum nanti di semester 2 2024 itu udah mulai mempricing-kan ada kemungkinan suku bunga di Amerika Serikat itu bisa mulai turun. Tapi balik lagi, semua ini kan tergantung dari data inflasi. Yes, data inflasi yang rilis di bulan ini untuk inflasi di bulan Oktober itu kan memang turun ya teman-teman, inflasinya Amerika Serikat. Cuman ya balik lagi ya, apakah ini bisa sustain? Apakah nanti di bulan Desember untuk data inflasi di bulan November ini bisa turun lagi? Kalau itu bisa turun lagi, itu pasti akan direspon lebih positif. Karena berarti market ini kan bisa lebih pede ngelihat inflasi udah 2 bulan berturut-turut. Misalnya nanti untuk November kita harus tunggu 2 bulan berturut-turut ini turun terus. Berarti The Fed ini kan jadi akan semakin menguatkan stance-nya The Fed untuk berarti mereka udah nggak perlu naikin suku bunga dan bisa udah mulai pricing-in untuk penurunan suku bunga lebih cepat. Ya itu salah satu yang ditunggu ya teman-teman, karena ya sebenarnya kalau kita lihat mungkin di luar itu sentimennya ya balik lagi. Kalau market ini udah semakin bullish, semakin percaya bahwa suku bunga ini mendekati peaknya, teman-teman boleh mulai cicil-cicil beli sektor teknologi. Sektor teknologi ya kalau melihat yang paling gede dan ada sentimen-sentimen rumor-rumor itu ya adalah Goto ya teman-teman. Menurut saya yaitu yang paling clear. Terus ya selain Goto ya mungkin teman-teman bisa beli di grupnya juga, yaitu di Bank Arto. Lalu di luar itu ya kita lihat mungkin yang menarik juga itu ada di sektor consumer ya. Kenapa sektor consumer? Bulan ini itu kan sudah semakin mendekati masa kampanye ya untuk pemilu. Itu satu hal. Di
Ditambah lagi orang biasanya di kuartal keempat secara seasonality, kuartal keempat itu untuk sektor-sektor consumer membaik dibandingkan kuartal 2 atau kuartal ketiga. Ya beberapa yang cukup menarik kalau ada sentimen dari dana kampanye, terus misalnya kalau kita lihat kalau kita lihat sekarang kan harga-harga bahan baku ini juga beberapa harga komoditis ini udah agak mulai turun dari kuartal kemarin. Ya ini teman-teman bisa mulai ngeliatin untuk sektor consumer. Sektor consumer yang menarik apa aja? Dari tim riset Trimegah Sekuritas ada 5 ya topicsnya, yaitu pertama di Mayora, kedua terus di ICBP. ICBP ini kan yang paling stabil ya dari penjualan mie instannya. Ditambah lagi mereka ini nanti kan ada produk-produk susu, produk-produk dairy, produk-produk untuk ibu dan anak ya teman-teman. Dimana kalau susu ini orang-orang punya duit lebih, apalagi yang berkeluarga, itu pasti pasti akan membelikannya ya susu salah satunya. Jadi itu yang cukup menarik. Terus tentunya ada rokok-rokokan ada di HMSP dan Gudang Garam. HMSP dan Gudang Garam ini adalah 2 rokok yang menurut saya masih lagging, karena kalau kita bandingkan ini dengan Wismilak ya, Wismilak itu kan Wismilak kan naiknya udah kenceng banget ya teman-teman. Jadi market itu udah mempricingin kan pada saat dari mungkin pertengahan tahun, awal tahun sampai pertengahan tahun 2023 ini market kan ngeliat daya beli ini menurun. Daya beli menurun, orang itu kan akan ganti produk rokoknya dari yang mahal seperti HMSP Gudang Garam, mereka akan ganti ke Wismilak. Nah, kalau sekarang ini story-nya adalah daya beli bisa meningkat karena ada dana kampanye pemilu, karena ada bansos, mungkin ekonomi membaik ya berarti orang bisa beli rokok yang lebih mahal lagi. Mungkin aja mereka bisa balik ke produknya Gudang Garam. Makanya HMSP Gudang Garam ini yang menarik kalau misalnya ekonomi lagi membaik teman-teman. Wismilak itu adalah substitusinya pas orang-orang down trading dari rokok-rokok mahal ke yang lebih murah. Sekarang kebalikannya. Kalau kita ngelihat nanti menjelang kampanye pemilu ini ekonomi bisa membaik. Ditambah lagi HMSP itu kan juga untuk yang mungkin yang muda-muda sekarang, mungkin ya millennials yang young atau Gen Z, mereka itu kan ada IQOS, dimana orang sekarang nongkrong-nongkrong banyak yang merokok tapi rokoknya lebih quote and quote sehat, yaitu mereka punya produknya IQOS, dimana kalau di kota-kota besar mungkin kalau teman-teman dari Jakarta atau Surabaya itu banyak lah pasti teman-teman atau temennya teman-teman yang pakai IQOS. Sorry. Kita masuk ke technical ya teman-teman. Sebentar. Ya, ini sebentar. Ini agak miring nih teman-teman. Nah, oke, ini udah kelihatan ya untuk teknikalnya. Ini ada WIM. Ya, beberapa yang masih cukup menarik ya. Tadi saya kan bilang sektor consumer. Kita akan coba bahas dulu satu-satu nih untuk sektor consumer. Tadi kita sempat mention untuk Mayora. Kalau teman-teman lihat untuk Mayora ini, sebenarnya kan dia ini nggak turun ya teman-teman ya. Mayora ini idealnya kita beli di level-level 2550-an ya, sampai 2600 ini juga masih oke. Untuk Emior stop lossnya itu ini agak jauh nih. Stop lossnya mestinya kalau di sini. Stop lossnya Emior itu di kisaran sini juga masih oke sih. Ya, ini untuk Mayora. Nah, ini Mayora ini sekarang kan sebenarnya ini ada support ya. Supportnya sebenarnya bisa teman-teman tarik lagi sampai bawah sini juga.
Tapi support terdekat ini kan di sini ya, karena low-nya kan sebenarnya di dekat-dekat sini teman-teman. Jadi untuk entry di 2550 sampai, ya menurut saya agak spare agak ke bawah ya, 2500 sampai 2550. Resistan terdekatnya untuk Emior itu ada di 2700-an, 2710, 2750 ya teman-teman untuk si Mayora. Saya naikin lagi dulu sedikit. Terus tadi habis bahas Mayora yang sempat kita mention juga consumer ya. Kita akan coba bahas consumer dulu. Karena menurut saya ini marketnya gini, teman-teman bisa mulai siapin untuk nanti kalau sentimen kampanye ini udah mulai jalan. Dari Mayora, terus ICBP ya. Nah ICBP ini kan sebenarnya dia lagi lumayan di bawah nih teman-teman. Apa ini? Nah, nih ICBP. Sebenarnya dia ini kalau saya kotakin di sini dia ini kan lagi bergerak sideways ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau coba akumulasi dekat-dekat 10.100 ini masih oke. Tapi memang upside-nya dia tuh nggak terlalu gede ya. Yang cukup menarik sebenarnya menurut saya rokok-rokokannya ini yang tadi saya sebut. Oh oke, HMSP ini sebenarnya kalau bisa pullback, teman-teman bisa lakukan entry di dekat-dekat sini ya. Di dekat-dekat 920, 930 untuk HMSP. Terus gula garamnya ini teman-teman bisa coba nih untuk gudang garam. Ini kan dia juga masih bergerak di dekat-dekat sini, dekat-dekat area buy-nya sebenarnya. Stop loss-nya ini kan di bawah 2700 ya, jadi dekat-dekat 2175 ini masih menarik. Dewa ini sebenarnya salah satu yang cukup oke juga ya nih. Jadi nih dekat-dekat 69 ya. Ini kan teman-teman kalau lihat ini kan dia ada MA berapanya nih, MA 100-nya itu kan dekat-dekat 69. Nah di dekat-dekat sini ini yang sangat ideal untuk teman-teman melakukan entry. Misalnya mau entry di harga sekarang ya boleh-boleh aja, dekat-dekat sekarang kan tutupan tadi 71, nanti bisa mulai agak ditambah di dekat-dekat 67 sampai 69. Resistannya ada di 87, stop loss di 61 teman-teman. Terus selain itu yang cukup menarik juga Maha, iya kita bahas Maha dulu. Maha ini teman-teman kalau lihat di sini ini rekap stok pick kita ya. Maha ini juga ada Maha 206 sampai 212. Ini beberapa yang udah kita call beberapa kali ya untuk Maha. Nah ini kelihatan nih teman-teman. Maha ini dia ini kan sebenarnya ini ada resisten paling dekatnya nih di 230 ya, dimana di 230 ini kalau berhasil break next targetnya di 272. Tapi kalau belum berhasil, ini kan sebenarnya kelihatan nih, dia coba break di sini belum berhasil. Ini memang ada supportnya di mantul, coba break lagi ke sini belum berhasil, akhirnya dia agak koreksi lagi. Ya teman-teman bisa coba antri dulu dekat-dekat sini nih. Ini dekat-dekat 210, 212 ya. Jadi kalau mau entry teman-teman tunggu sini. Kalau ini berhasil di break di atas 230, next targetnya di 272. Meta mau di listing yes, kita nanti tunggu aja untuk pullback-nya dan announcement-nya. Tadi Maha dan RAM ini sepaket ya, mereka masuk FTSE untuk yang micro cap. Jadi FTSE itu semacam LQ45-nya lah untuk asing, dimana dua saham ini masuk ke yang market cap-nya kecil. Mungkin flow-nya atau nanti kalau pas tanggal efektif, asing kan mau nggak mau yang belum punya, yang mengikuti indeks-indeks ini harus ikutan beli. Tapi ya mungkin karena yang ini adalah small cap-nya, ya flow-nya nggak bisa segede kalau dia masuk yang big caps teman-teman. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat ini kalau mau tarik sampai bawah sini juga bisa ya. Tapi sebenarnya ini kan ada dua nih di situ dan dekat-dekat sini. Ini kan sebenarnya juga bisa jadi support ya. Jadi saya pakai yang situ aja, yang ini saya hapus di sini. Nah kalau
teman-teman mau lakukan entry, stop lossnya kan di sini nih. Pas kan, stop lossnya di sini itu berarti pas dia turun ke bawah EMA20-nya. Masih dapat, ini kurang naik, sorry. Kurang lebih ya. Ya masih dapat sekitaran 1/2, tapi perlu diingat ya, ini swingnya kan gede nih. 1/2, tapi ke stop lossnya bisa 15%. Jadi mungkin teman-teman ya atur aja untuk posisinya ya. Untuk entry di untuk entry di RAM karena swingannya lumayan gede dan ya balik lagi ya, teman-teman ini kan saham yang small caps juga. BRPT kita akan bahas grupnya Barito dulu ya. BRPT, TPIA, Cuan, Brand. Nah, kita mulai dengan induknya dulu nih si BRPT. BRPT ini sebenarnya dia kan ada stop loss. Ini udah nggak bisa hapus. Nah, dia itu ada stop loss di 995. Kalau ini jebol ya teman-teman mesti lakukan stop cut loss ya. Sebenarnya ini kalau turunin sampai di 955 juga masih oke ya. Tapi kita akan coba lihat dulu dia bisa mantul apa enggak. Untuk si BRPT hari ini koreksi volumenya lumayan ya ini teman-teman, jadi masih agak hati-hati. TPIA, kalau TPIA ini dia masih bertahan, ini sebenarnya dia lagi bergerak flat dan ini kan mantul nih, dia lagi bergerak dekat-dekat EMA20-nya. EMA20 jebol ya, nextnya ada di kisaran sini untuk support. Terus brand ini sebenarnya koreksinya koreksi wajar ya. Ini kan waktu itu dia break dari 5750 ya. Kalau pullback sebenarnya idealnya untuk entry lagi dekat 5750 itu. Terus cuan, kalau cuan ini, nah teman-teman lihat ya, dia di sini itu dekat 6225. Ini kan bisa jadi supportnya karena dia yang low sebelumnya itu di kisaran sini. Jadi ya teman-teman bisa coba untuk antri lagi di dekat situ. Tadi ada yang nanya Eral. Oke ya, menarik Eral ini. Lumayan ya teman-teman. Resistennya ada di 352 ya untuk Eral. Resisten di 352, stop loss di 298. Teman-teman. BP ini sebenarnya dia nggak kemana-mana sih. Ini sebenarnya dia masih bergerak sideways ya teman-teman. Ini EMA-nya juga udah, ini masih flat. Kalau sideways gini, better untuk teman-teman melakukan entry itu pas dia dekat-dekat supportnya. Dekat-dekat supportnya entry. Ya sebenarnya kalau main swingan di sini lumayan. Tapi kalau sideways, better teman-teman entry pas dia lagi bergerak di dekat support, teman-teman. Terus kita lihat ada tadi nanya BP, NCKL, oke. Nah, NCKL ini nih. Dia pas dia break dari sini ya, break dari semua MA-nya. Ini kan cakep teman-teman. Break, terus ini dia ada pullback. Pullbacknya kita bisa expect kalau teman-teman yang belum punya, coba nawar dulu dekat-dekat 10-20. Ini kan MA-nya di sini kan dekat-dekat 10-20 ya. Ya entry coba dekat-dekat sini. Resisten terdekat itu ada di 11.50. Kayu. Ini sih secara overall masih uptrend ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini, semuanya ini kan dia pergerakannya masih uptrend nih ya. Dari semua MA-nya kelihatan dia uptrend. Nah, ini
cakepnya dia deket EMA 20 ini mantul, deket EMA 20 deket ini mantul. Ya kalau ini jebol ya teman-teman bisa expect supportnya di daerah sini. Goto menarik ya teman-teman. Jadi kan rumornya kan TikTok Shop ini kalau nanti mau buka mereka kan harus menggait satu partner lokal ya, partner e-commerce lokalnya. Salah satu yang dirumorkan adalah Goto, tapi belum tentu Goto juga, karena seperti yang kita tahu untuk e-commerce lokal itu kan ada beberapa, yaitu ada si Bukalapak, ada Blibli. Blibli mungkin adalah salah satu yang marketnya agak berbeda ya, karena Blibli ini kan jualannya barang elektronik, yaitu yang premium up. Jadi mungkin ya bisa aja si Goto atau Bukalapak, siapa ya kita belum tahu teman-teman. Goto ini sebenarnya kalau kita lihat technical dia ini kan ada gap dekat-dekat sini, dekat-dekat 82, dekat-dekat sini ada gap, tapi ini kan dia berhasil break nih dari EMA 100. Nah terus koreksinya bertahan di atas EMA 100, tapi kalau ini jebol ya teman-teman bisa expect untuk Goto di area-area ini. Resistennya sebenarnya ini ada di kisaran, ini kan dia juga ada gap dekat-dekat situ di 104 ya teman-teman. Medco harga oilnya agak naik, tapi sebenarnya market ini kan sudah nggak terlalu agresif ya, udah nggak terlalu bullish sama harga minyak untuk komoditas minyak, atau malah justru beberapa ini udah beberapa ini bearish untuk komoditas minyak teman-teman. Nah Medco ini dia ini kan sekarang ini sebenarnya bisa kita hapus juga, nggak perlu untuk area-area ini. Nah ini kalau kita lihat ya, ini untuk Medco support di 10.15, resisten di 1400-an. ESA ini cukup oke ya, dia dekat supportnya mantul, di dekat supportnya ini dia berhasil mantul lagi. Ini kalau teman-teman lihat support darah dekat-dekat 500 ini kan support yang lumayan kuat dari sini. Ya, jadi tiap kali dia bergerak dalam sini boleh teman-teman untuk entry ya. Untuk ESA harga amonia kan juga agak naik. BRP itu udah kita jawab tadi. Adaro ini lumayan cakep. Nih kalau kita lihat untuk si Adaro, ini kan dia berhasil rebound teman-teman. Ya, hari ini rebound 2%. Ini kalau kita lihat dia pas masuk di area buy kita, terus dia berhasil rebound. Sekarang ini kan sedang menguji untuk di MA 50-nya ya. MA 20 ini dia udah break, uji MA 50. Nextnya itu ada di 2600-an. Kalau ini bisa lanjut break ya, resisten di 2770. ADMR ini juga masih lumayan oke. Dia ini sebenarnya masih bergerak sideways ya teman-teman untuk ADMR. Jadi kalau teman-teman mau beli atau entry di ADMR, saya saranin saham-saham sideways itu teman-teman dekat entry-nya dekat support sideways-nya. Ini kan sebenarnya masih sideways. Bisa spare segini kan, ini spare-nya kan di sini. Jadi teman-teman coba entry dulu di sini dekat-dekat berapa itu, dekat-dekat 1145 ya. Apa bisa dapat? Ya we'll see. Antri aja. Marketnya sebenarnya kan kalau kita take out dari brand dan kawan-kawan itu lumayan boring. Jadi ya kita coba tawar dulu aja. Kita tunggu di dekat-dekat situ. 1145 entry-nya untuk ADMR. Arto ini naiknya udah lumayan kenceng ya teman-teman. Ini kan dia sebenarnya di bawah ini juga ada gap ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin ini kan dia juga ada gap. Dia ini udah mendekati resisten. Tinggal dijaga aja, bagi yang udah punya jaga trailing stop. Kalau baru mau entry ya tunggu dia agak pullback dulu teman-teman.
Wins. Nih, dia waktu itu kan di sini jebol. Ini dia kan masih turun ya. Nih, supportnya di dekat-dekat sini. Ini untuk wins. Lalu SMRA. SMRA ini sebenarnya, nih kalau teman-teman lihat ya, nah, dia ini kan ngebentuk seperti inverted head and shoulders. Dia kayak ngebentuk inverted head and shoulders. Kalau ini berhasil break, ini kan dia sebenarnya ngecoba break nih. Ini di sini resisten ini ngecoba break belum berhasil, mesti confirm dulu untuk break di sini. Itu berarti di kisaran 600 605. Kalau ini bisa break ya targetnya paling deket ini. Kan berarti itu di kisaran berapa tuh? Ya benar, resistennya di kisaran-kisaran sini. Ini teman-teman untuk SMRA. Apakah menarik? Menarik karena ada sentimen ini ya, sentimen dari pemerintah untuk yang free PPN. Tapi balik lagi market ini kan likuiditasnya lagi kurang oke. Jadi kita masih perhatikan itu. SMRA salah satu yang menarik teman-teman. Oke, mungkin itu dulu ya buat malam hari ini. Bagi teman-teman yang ketinggalan bisa langsung cek rekamannya. Besok akan ada diupload di Trimegah Sekuritas. And teman-teman, bagi yang biar nggak ketinggalan, kita ada stock pick seperti ini yang selalu kita update. Kita ada namanya Trima Picks, ada Trima Ideas, ada Market Highlights juga. Jadi teman-teman tinggal download aplikasi kita yaitu Trima Plus. Itu bisa cek di Instagramnya Trimegah Sekuritas juga. Thank you semua.